Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saya cintai, yang saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para panitia, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya hormati, para habaib yang telah hadir bersama kita, Al-Habib Bashim Al-Habsyi, Habib Rizal Al-Gadri, seluruh para habaib yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum-antum semuanya. Mudah-mudahan para habaib kita, asatid kita, guru-guru kita bersama, Allah sehatkan ruhani dan jasmaninya, Allah kuatkan langkah perjuangannya, Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap keluarga besar Front Pembela Islam, wabil khusus Badan Anti Teror Front Pembela Islam yang ada di Sukabumi Raya, dan juga keluarga besar Sapu Jagat yang mana pada malam hari ini milad ulang tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka hamba-hamba yang ikhlas untuk berjuang membela agama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka hamba-hamba yang taat dan tulus untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang semuanya kita ini adalah pengikut dan pencinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ingin menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Bashim Al-Habsyi. Itu adalah salah satu daripada apa yang ingin saya bahas. Hanya saja beliau menyampaikan dengan tegas, lugas, ringkas, padat, jelas, sehingga saya tidak perlu lagi untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita dengar dari guru kita Al-Habib Bashim Al-Habsyi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mendudukkan kita di tempat yang mulia, tempat yang agung. Apa sebab saya katakan ini tempat yang mulia, tempat yang agung? Karena di tempat ini kita diajak untuk mengingat manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, yaitu kekasih Allah yang menciptakan alam semesta, Habibuna Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Saudara-saudara, tidak ada lidah di alam dunia ini, tidak ada majlis, tidak ada tempat yang paling baik, tidak ada waktu yang paling baik, tidak ada keadaan kesempatan yang paling baik, paling agung di alam dunia ini selain tempat, waktu, keadaan, tempat, keadaan, waktu, kesempatan, umur, yang mana semuanya itu digunakan untuk memuji dan mengidolakan Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Tidak ada lidah, tidak ada mulut yang lebih baik daripada lidah yang senantiasa basah untuk memuji dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk pada malam hari ini bukan kita orang yang mulia, justru kita adalah orang yang hina dan pendosa.
Hanya saja dengan duduknya kita pada malam hari ini mengharap daripada kemuliaan yang maha kuasa, kemuliaan kekasih yang maha kuasa, baginda Nabi besar Muhammad, agar Allah memuliakan kita semuanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad manusia yang paling agung, paling mulia. Andaikan engkau tidak memujinya, andaikan engkau tidak bersolawat kepadanya, tidak akan mengurangi derajat dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Dan andaikan seluruh alam semesta ini memuji dan bersolawat kepadanya, tidak akan menambah keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Tuhan. Kenapa? Saudara-saudara, Nabi Muhammad telah mulia dengan kemuliaannya. Nabi Muhammad telah agung dengan pujian Tuhannya. Terus kenapa kita duduk berkumpul memuji nama Nabi Muhammad? Semata-mata hanya satu, kita mengharap kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam suatu syair, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak pernah memuji Nabi dengan syairku, aku tidak pernah memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak pernah mengagungkan Nabi dengan syairku. Sebaliknya, syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Sayyiduna Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, engkau dikatakan orang yang baik, dikatakan ummatul marhumah, umat yang paling dicintai oleh Allah, bukan karena amal ibadahmu, bukan karena salat, bukan karena haji, bukan karena puasamu, bukan karena sedekah, tetapi engkau mulia karena engkau menjadi umat dan pengikut Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, oleh karenanya bersyukur kamu kepada Allah karena pada malam hari ini engkau dikumpulkan dengan satu tujuan, karena merindukan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kau sebut namanya, kau panggil namanya, kau sebut namanya yang mulia, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Jaddal Hasanain, ya Jaddal Hasan wal Husain. Beliau tidak tunduk, beliau senantiasa mendengarkan jikalau umatnya menyebut dan memanggil namanya. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjal. Kalau orang miskin memanggil Nabi Muhammad, Rasulullah bergegas berlari untuk memenuhi panggilan orang tersebut. Saya dan kalian miskin pangkat di sisi Allah, saya dan kalian miskin salat di hadapan Allah, saya dan kalian miskin amal soleh di hadapan Allah. Malam ini kita memanggil Nabi Muhammad, malam ini kita memanggil namanya yang mulia, malam ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Rasulullah akan bergegas berlari memenuhi panggilan saya dan kalian, saudara-saudara. Oleh karenanya, hadir di majelis taklim, hadir di tabligh akbar, jangan cuma jasadnya saja yang hadir, tetapi hatimu hadirkan untuk rindu kepada Sayyiduna Muhammad. Kalau engkau hadir di dalam majelis taklim, tolong hormati Sayyiduna Muhammad, agungkan Sayyiduna Muhammad. Kalau dibacakan salawat, dibacakan maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, tolong kunci mulutmu, heningkan dirimu sejenak, karena yang kau panggil presiden umat, presiden alam semesta, Sayyiduna Muhammad. Saudara-saudara, jika kita harus taat kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita, harus hormat kepada pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan
bangsa dan negara. Bagaimana dengan Sayyidina Muhammad yang andaikan bukan karena Nabi Muhammad, alam ini tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Semuanya karena baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, sering saya lihat ketika baca maulid, ya Nabi salam, masih banyak yang ketawa. Ya Rasul salam alaika, masih banyak yang guyon. Andaikan saudara-saudara engkau melihat Rasulullah hadir pada majlis malam hari ini, demi Allah, mata yang hina ini tidak akan mampu melihat kecuali hanya kepada Nabi Muhammad. Andaikan engkau hadir dengan hatimu, andaikan engkau sadar pada malam hari ini bukan hanya engkau yang hadir, penduduk langit hadir, jin hadir, malaikat hadir, bukan untuk berjumpa denganmu, hanya ingin menanti Sayyidina Muhammad, hanya ingin melihat Nabi Muhammad, hanya ingin menatap Nabi Muhammad. Apakah engkau pernah sadar ketika engkau mahlul qiyam, ketika dibacakan maulid, dibacakan sholawat, apakah engkau pernah berfikir di situ ada Sayyidina Muhammad? Apakah kita yang dosa ini pernah berfikir sejenak, wahai orang-orang yang lalai, wahai orang-orang yang tertipu dengan dunia, wahai orang-orang yang tertipu dengan hasrat, wahai orang-orang yang tertipu dengan hawa nafsu. Ketika engkau heningkan, engkau pejamkan matamu, andaikan kau hadir dengan kerinduan, malam ini Nabi Muhammad hadir di tengah-tengahmu. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya saudara-saudara, saya minta kepada yang hadir untuk tidak berucap dan bercakap. Wabil khusus ketika baca maulid, jangan ada yang merokok, jangan ada yang hidupkan rokok. Andaikan kalau pengen merokok, jauh, jangan di acara ini. Kenapa? Karena Rasulullah nggak bakal hadir, Rasulullah nggak bakal datang. Andaikan kau ingin merokok, masuk ke dalam satu rumah, masuk dalam ke satu ruangan yang sehingga engkau tidak mengotori dan mengganggu orang-orang yang ingin berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Halshi, beliau bercerita dulu penjaga makam yang ada di Madinah bermimpi bertemu dan melihat Sayyiduna Muhammad. Penjaga makam itu berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau kebingungan seakan-akan mondar-mandir? Apa yang kau cari? Sedang apa kau ya Rasulullah? Engkau kebingungan mencari apa engkau ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, aku kesini mondar-mandir kebingungan. Aku cari cucuku, keturunanku yang ingin berziarah kepadaku. Akan tetapi aku bingung, aku gak bisa dekat kepadanya, karena di dalam saku atau kantong baju cucuku ada tumbang, ada tembakau. Tumbang dan tembakau saja Nabi gak pergi, gak datang. Itu cucunya Nabi, Rasulullah gak datang. Bagaimana kalau kalian yang tidak memiliki nasab, tidak memiliki darah kepada Sayyidina Muhammad, kalian seenaknya rokok, kalian seenaknya joget, kalian seenaknya bersandar gurau. Yang kau puji bukan manusia biasa, yang kau panggil bukan manusia biasa, yang kau panggil Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, saya takut kenapa? Saya khawatir kita yang duduk pada malam hari ini sama seperti yang dikatakan dan diceritakan oleh Abul Abbas Al-Mursi. Suatu saat ketika Abul Abbas Al-Mursi duduk dengan para murid-muridnya, kemudian Abul Abbas Al-Mursi berkata, hal fikum idza sallamtu ala Rasulillah, idza sallamtum ala Rasulillah sami'ta yuraddu minhu.
menjawabkan jawaban darinya, engkau menjawabkan suaranya, engkau mendengarkan suaranya yang keluar langsung dari Nabi Muhammad. Apakah engkau mendengarnya wahai murid-muridku? Murid-muridnya menjawab, qalu bala ya syekh. Aku tidak mendengar jawaban Nabi Muhammad. Aku tak mendengar jawaban itu dari Nabi Muhammad. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi berkata, abqu fa inna qulubakum mahjubun inda Rasulillah. Menangis engkau semuanya, tangisi dirimu semuanya. Fa inna qulubakum, karena sesungguhnya hati-hatimu mahjubun, terputus dan tertutup daripada Nabi Muhammad. Saya nggak ingin malam ini engkau semua tidak bisa melihat, gara-gara ada di antara kita yang melanggar bersandar gurau, sehingga Nabi Muhammad tak datang pada malam hari ini. Saya takut saudara-saudara, kita baca sholawat ya Rabbi sholli ala Muhammad, tetapi Nabi Muhammad yang menjawab sholawat kita. Saya takut ketika kita mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, salam sejahtera bagimu wahai utusan Allah, tapi kita bersandar gurau, memanggilnya bukan karena cinta, memanggilnya bukan karena rindu kepada Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, sebelum ibu dan ayahmu menangisimu, sebelum ibu dan ayahmu rindu kepadamu, mereka kangen kepadamu, sayang kepadamu sampai mengeluarkan air mata. Jika engkau sadar 1400 tahun yang lalu ada satu manusia yang telah menangisimu, rindu akan berjumpa dengan kita selaku umat Nabi Muhammad. Suatu saat, saudara-saudara, Nabi Muhammad duduk berkumpul dengan sahabat. Kemudian Nabi Muhammad menundukkan kepalanya. Nabi Muhammad seraya menangis. Ketika Rasulullah menangis, sahabat bertanya, mahadal buka ya Rasulullah, mahadal buka ya Rasulullah, mahadal buka ya Rasulullah. Tangisan apa ini wahai Nabi Muhammad? Apa sebab engkau menangis wahai kekasihku Muhammad? Kemudian Rasulullah menjawab, ishtaqtu li ikhwan, ishtaqtu li ikhwan. Aku rindu dengan saudara-saudaraku hingga aku mengalirkan air mata. Rindu ingin berjumpa dengannya, rindu ingin duduk bersamanya, rindu ingin ngobrol dengannya, rindu ingin menatap wajahnya. Sahabat berkata, awalasna ikhwanak ya Rasulullah. Apakah aku ini bukan daripada saudaramu wahai Rasulullah? Apakah aku ini tidak kau akui ya Rasulullah sebagai saudaramu? Nabi Muhammad menjawab, qala bal, tidak, kau bukan saudaraku. Antum ashabi, engkau itu adalah sahabat-sahabatku, engkau itu sahabat-sahabat setiaku. Siapa ya Rasulullah, kata sahabat, saudaramu yang membuat engkau nangis, merindukannya, berjumpa dengannya, ingin menatap wajahnya? Nabi Muhammad menjawab, qaumun, suatu golongan, suatu kaum, lam yarawni, mereka tidak pernah memandangku, lam yarawni, tidak pernah menatapku, lam yarawni, tidak pernah berjumpa denganku, yu'minu nabi, tapi mereka beriman kepadaku, mereka meyakiniku, berpegang teguh kepada ajaranku. Lam yarawni wa amana bi, mereka belum pernah memandangku, belum pernah melihatku, tetapi mereka mencintaiku, mereka merindukanku, mereka adalah saudara-saudaraku yang membuat aku nangis, kata Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, kita belum pernah melihat Nabi, belum pernah berjumpa dengan Nabi, belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah menatap Rasulullah. Apakah ada di antara kita ini yang yakin amalnya diterima oleh Allah? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong kita kecuali Sayyiduna Muhammad. Tidak ada manusia yang bisa menolong kita kecuali Sayyiduna Muhammad. Tidak ada manusia yang nanti peduli
kepada kita, orang